破阵。你快醒醒！你给我坚持住啊，爹！幻真先生，你真的来了！那仙师是在责备幻真。哪里人？你就是万龟，是。此处。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Immortality episode ke-51. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Fang Han telah melanjutkan perjalanannya bersama dengan teman-temannya menggunakan kapal Longsuan. Tetapi di tengah perjalanan mereka tiba-tiba saja mendapatkan kepungan dari Sekte Tain, yang di sini para anggota Sekte Tain menginginkan Tunku Lima Raja yang dimiliki oleh Fang Han. Tetapi Fang Han tidak mau menyerahkannya dan Fang Han memutuskan untuk kabur dari sana dengan ia memasukkan mereka semua ke dalam Tunku Lima Raja dan langsung kabur dari sana. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan pemilik dari Pulau Fantasi yang telah berada di Pulau Jueming. Dengan sekarang ia mencoba untuk mencari keberadaan dari rombongannya Yenantian dan juga lainnya untuk ditolong, karena sebelumnya mereka telah mengirimkan sinyal permintaan pertolongan kepada pemilik dari Pulau Fantasi. Singkat cerita pun pemilik dari Pulau Fantasi telah sampai di tempat mereka dan ia pun langsung mengeluarkan mereka semua dari kurungannya Fang Han menggunakan kekuatan dari sang pemilik Pulau Fantasi. Sedangkan di tempatnya Fang Han sekarang telah sampai di kota Wangguhui, yaitu tujuan mereka selanjutnya. Tetapi Longsuan mengatakan bahwasanya mereka sekarang masih belum sampai dan ini merupakan gerbang masuknya saja. Yang lalu pun mereka lanjut masuk ke dalam sana. Kembali ke tempat dari kelompoknya Yenantian, sekarang kita pun diperlihatkan sekarang Xiao yang meminta bantuan kepada pemilik dari Pulau Fantasi untuk menyelamatkan ayahnya, yang ternyata ayahnya masih hidup dan sebelumnya ia hanya tidak tersadarkan diri saja. Di sini pun pemilik Pulau Fantasi menyuruh kepada Xiaolu untuk tenang. Dirinya akan mencoba untuk menyelamatkan ayahnya segenap tenaganya. Yang setelah itu pun Xiaolu diminta untuk keluar. Yang setelah itu pun pemilik Pulau Fantasi berbicara kepada Paman Xiao. Di sini ia memberitahu kondisinya, yang dimana ia sekarang berada di kondisi yang sekarat dan juga lautan budidaya di dalam tubuhnya juga telah hancur. Artinya di sini Paman Xiao tidak akan lagi bisa untuk melakukan teknik kultivasi. Yang di sini pemilik Pulau Fantasi memberitahu bahwasanya kondisi ini lebih buruk daripada kematian. Yang tak disangka setelah itu pemilik dari Pulau Fantasi malah menyerang si Paman Xiao, yang sampai pada akhirnya membuat Paman Xiao pun kehilangan nyawanya. Setelah itu pun pemilik Pulau Fantasi memberitahu kepada mereka bahwasanya ia tidak bisa menyelamatkan Paman Xiao, yang padahal ia merupakan orang yang sebenarnya mengakhiri nyawa dari Paman Xiao. Hal itu pun membuat Xiaolu merasa begitu sangat sedih dan ia langsung memeluk ayahnya. Kemudian pun Qingwei bertemu dengan pemilik dari Pulau Fantasi. Dengan di sini pemilik Pulau Fantasi ingin meminta bantuan kepada Qingwei, yaitu merekomendasikan murid-murid dari sektenya yang mungkin dapat membantu dirinya menghadapi persentuhan antara makhluk abadi dan juga makhluk demon. Yang dimana jika Qingwei mau membantu mereka, maka di sini pemilik Pulau Fantasi akan menjamin kepada Qingwei di masa depan nanti ia akan mendapatkan kehormatan yang tinggi. Qingwei tertarik dengan tawaran tersebut dan ia pun menyetujui tawaran dari pemilik Pulau Fantasi. Kembali ke tempatnya Fang Han sekarang bersama dengan Longsuan dan juga Xiaoli, mereka berdua telah sampai di pasar laut dari kota Wugui. Di sana mereka melihat pemandangan yang menyedihkan, yang dimana di kota Wugui ini ternyata masih melakukan perbudakan yang kejam, yaitu dengan mereka yang menjual-jual sesuatu hal yang seharusnya tidak dijual.
yang di sini pun membuat Long Xuan bersama lainnya merasa begitu sedih, tetapi mereka tidak bisa melakukan pertolongan apapun kepada mereka. Yang lalu pun Fang Han bersama dengan lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Dengan di sini tujuan utama mereka adalah untuk pergi ke tempat dari Pavilion Xuan. Tetapi di tengah perjalanan mereka menuju ke tempat dari Pavilion Xuan, terlihat di sini Long Xuan yang tampaknya ia hanya bisa berdiam diri. Dan selama di tengah perjalanan mereka menuju ke tempat pavilion, di sini mereka bisa melihat banyak sekali budak-budak yang dikurung untuk dijual belikan. Long Xuan menjelaskan bahwasannya di dunia ini manusia yang lebih lemah akan bernasib seperti itu. Aturan ini menjadi aturan yang tidak adil bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan. Fang Han setuju dengan perkataan tersebut. Ia juga ingin merubah aturan ini agar orang-orang yang lemah tidak tertindas seperti ini. Singkat cerita, Fang Han bersama dengan Long Xuan dan juga Xiaoling, mereka berdua telah sampai di Pavilion Xuan alias Pavilion Xuanggui. Dan di dalam pavilion tersebut ternyata sudah adanya seorang yang dekat dengan Qing Fei yang Mimin lupa namanya siapa, tetapi orang ini yang suka kepada Qing Fei, yaitu orang yang disukai oleh Fang Han juga. Yang di sini mereka berdua sedang membicarakan pemilik dari Pulau Jueming yang di sini sedang diincar oleh si pria bertanduk, dan pemilik dari Pulau Xuanggui tampak menghormati si pria bertanduk karena si pria bertanduk merupakan tamu VIP-nya. Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja adanya bawahan dari Pavilion Xuanggui yang datang ke tempat mereka memberitahu bahwasannya pemilik dari Pulau Jueming telah berhasil dibunuh oleh orang lain. Yang di sini orang tersebut telah datang ke tempat mereka untuk meminta hadiah karena telah berhasil membasmi buronan mereka. Pemilik dari Pavilion Xuanggui pun sangat kaget dan ia pun melihat orang tersebut. Yang di sini pun pria bertanduk juga melihat ke arah Fang Han dan di sini pun ia tampak kesal karena bertemu dengan Fang Han dan juga Fang Han telah berhasil mengambil buruannya, yaitu pemilik dari Pulau Jueming. Sedangkan di tempat Fang Han pun sekarang meminta hadiah kepada sang pelayan dari Pavilion Xuanggui yang sekarang ia sedang berbicara kepada ketua sebelumnya. Orang-orang yang berada di sana telah mendengar bahwasannya rombongannya Fang Han merupakan orang yang telah mengalahkan pemilik Pulau Jueming. Hal ini pun membuat mereka sangat kaget karena tak menyangka orang semudah ini dapat mengalahkan pemilik Pulau Jueming. Xiaoling yang masih menunggu pelayan sebelumnya yang berbicara kepada ketua pavilion masih belum datang merasa kesal. Di sini ia sudah tidak sabaran untuk mendapatkan hadiah, yaitu sebuah harta yang disebut dengan 7 ubur-ubur. Tidak lama kemudian pelayan dari Pavilion Xuanggui pun telah kembali ke tempat mereka yang di sini ia meminta maaf karena hadiah yang diinginkan oleh rombongannya Fang Han masih dipersiapkan, yang nantinya jika hadiah tersebut telah dipersiapkan maka hadiah itu akan diberikan kepada mereka. Tetapi di saat itu pelayan Pavilion Xuanggui melihat pedangnya Fang Han dan ia menyadari bahwasannya pedang Fang Han ini memiliki kekuatan spiritual kayu. Yang di sini pun ia menawarkan kepada Fang Han apakah Fang Han mau menukarkan pedang yang kau miliki dengan sebuah sebatang kayu, yang dimana pedang yang ini merupakan pedang yang dimiliki oleh Hong Yi dulu. Fang Han sebenarnya tidak membutuhkan pedang ini karena pedang ini dulunya telah diberikan kepada Xiaoling, tetapi Xiaoling tidak mau menerima pedang ini juga. Dan karena menganggap pedang ini yang tidak berguna lagi, Fang Han pun memutuskan untuk mau melakukan penukaran ini dengan memberikan pedang tersebut kepada pelayan Pavilion Xuanggui, dan ia mendapatkan sebatang kayu dari pelayan Pavilion Xuanggui. Xiaoling pun sangat keheranan melihat Fang Han yang mau menukarkan pedangnya dengan hanya sebatang kayu saja. Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari Hua Tiandu sekarang, yang Hua Tiandu sekarang sedang bersama dengan juniornya yaitu Wang Hai, yang di sini mereka berdua sedang membicarakan tentang hubungan dengan sekte Tain. Tetapi tidak lama kemudian adanya Qing Wei bersama dengan pemilik Pulau Fantasi yang datang ke tempat mereka. Qing Wei pun memberitahu kepada senior Hua Tiandu bahwasanya pemilik Pulau Fantasi berniat untuk berbicara dengannya. Hua Tiandu dan juga Wang Hai pun berbicara kepada pemilik Pulau Fantasi, tetapi di sana Qing Wei diminta untuk menunggu di luar. Qing Wei pun dengan segera menerima permintaan itu, yang lalu ia pergi dari sana. Setelah itu pun Hua Tiandu dan juga Wang Hai bertanya kepada pemilik Pulau Fantasi mengenai apa yang diinginkannya.
Pemilik Pulau Fantasi pun memberitahu bahwasannya ia membutuhkan ikatan kerjasama di antara mereka berdua, yang dimana sebentar lagi akan adanya kekacauan yang terjadi di Laut Cina Selatan yang bisa menyebabkan kekacauan langit dan bumi. Dan di sini pemilik Pulau Fantasi juga telah mengetahui bahwasannya Hua Tiandu telah akan mempersiapkan pernikahannya bersama orang yang berasal dari sekte Taiyin. Mendengar hal tersebut pun membuat Wang Hai sangat kaget bagaimana bisa pemilik Pulau Fantasi ini mengetahui informasi hal ini. Tetapi di sini Hua Tiandu tidak mempermasalahkannya, dan di sini juga pemilik Pulau Fantasi memberikan sebuah tawaran hadiah jika mereka mau bekerja sama dengan dirinya untuk memberikan kekuatan bantuan, maka ia akan memberikan buku teknik 5 kaisar. Yang di sini pun Hua Tiandu bersama dengan Wang Hai menerima permintaan dari pemilik Pulau Fantasi, yang setelah itu pun hadiah tersebut diberikan kepada mereka. Yang lalu setelah itu ia pun pergi dari sana juga. Wang Hai pun kembali bertanya-tanya kenapa si orang ini bisa mengetahui hubungan mereka dengan sekte Taiyin. Tetapi Hua Tiandu tidak mempermasalahkan hal itu juga. Ia di sini lebih penasaran bagaimana tentang bencana langit dan bumi yang sebentar lagi akan tiba, yang mungkin maksudnya merupakan kebangkitan dari pihak iblis. Dan setelah itu pun alur cerita dari serial Donghua Immortality episode ke-51 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!